سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون وقد قال ربنا جل وعلا في كتابه بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha wa ati'uhu la'allakum turhamun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah kita pada hari ini dan berangkat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunannya. Disebutkan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah masuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, "Ya Ali, satakunu fitnah." Wahai Ali, sesungguhnya akan terjadi fitnah. Fitnah ini adalah bahaya yang mengancam keimanan, bahaya yang bisa menghancurkan agama seseorang. Lalu kemudian Sayyidina Ali bertanya, "Wa mal makhraju ya Rasulullah?" Ketika fitnah itu datang, apa solusinya wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Kitabullah." Ketika fitnah itu datang, maka solusinya adalah Kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Baca Al-Qur'an. Cari solusinya di dalam Al-Qur'an. Kenapa demikian? Li'anna fihi naba'u ma kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Karena sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu sudah terekam bagaimana kisah-kisah orang dahulu 1000, 2000, 3000 tahun sebelum kalian, dan bagaimana akibat yang mereka peroleh, di mana mereka akan berakhir, ini juga sudah diberitakan di dalam Al-Qur'an. Fa'tabiru, maka ambillah pelajaran. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menegaskan kepada kita bahwa jauh hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membicarakan bahwa akan ada fitnah, akan ada bahaya besar yang akan mengancam keimanan, sehingga disebutkan dalam hadis yang lain, ada seseorang yang di pagi hari beriman, tapi di sore hari ini sudah kufur. Begitu kencangnya, begitu dahsyatnya fitnah ini. Dan solusinya apa? Solusinya tidak lain dan tidak bukan adalah kita kembali kepada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Qur'an. Kita baca baik-baik. Ketika Allah bercerita tentang orang-orang yang dahulu, mereka rusak kenapa? Mereka hancur kenapa? Mereka dibinasakan oleh Allah, apa sebabnya? Jauhi sebab itu. Karena ketika kita masuk di dalam sebab yang telah menghancurkan oleh orang-orang dahulu, maka kita pun akan mengalami nasib yang sama. Dan salah satu fitnah terbesar hari ini yang telah hadir di tengah-tengah kita semua dari dulu hingga sekarang tidak lain dan tidak bukan adalah fitnah harta benda
yang hari ini kita sebut sebagai paham materialisme. Ketika suksesnya seseorang, gagalnya seseorang dalam kehidupan ini diukur oleh pencapaian materi. Terhormatnya seseorang atau hinanya seseorang di tengah-tengah masyarakat, standarnya adalah materi. Sehingga ada bahasa yang sering kita dengar di media sosial mengatakan, kalau sultan bebas. Artinya orang yang banyak uang itu terserah dia mau melakukan apa saja. Seakan-akan orang yang dilimpahi dengan berbagai macam materi ini kemudian tidak lagi terikat oleh norma-norma, kaidah-kaidah kehidupan bermasyarakat, kaidah-kaidah kehidupan beragama. Ini fitnah besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita menyelamatkan diri dari fitnah yang bernama materialisme ini? Maka mari kita kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Pada surah Al-Qasas, Suratul Qasas, ayat yang ke-76 sampai ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita satu sosok yang bernama Qarun. Qarun ini bukan tokoh fiktif. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengira bahwa ini hanya cerita, ini hanya dongeng, tidak. Kalau kita berjalan ke Mesir, ada sebuah danau yang bernama Bahirah Qarun, daerah Fayyum. Bahirah Qarun itu artinya adalah danau Qarun. Di danau itu adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun dan seluruh properti, seluruh aset, seluruh hartanya ditelan bumi. Sekarang sudah menjadi danau. Dan bahkan sisa-sisa istana Qarun itu masih ada di situ. Itu jejak-jejak beribu-ribu tahun yang lalu. Sudah diceritakan oleh Al-Quran. Bagaimana Qarun ini? Qarun ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulunya adalah orang miskin yang punya banyak anak. Dia ahli ibadah. Bahkan disebutkan bahwa tidak ada orang yang lebih fasih, lebih merdu membaca Taurat melebihi Qarun ini. Dan secara nasab, dia ini masih sepupu satu kali dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi ayah Qarun yang bernama Yasser ini masih bersaudara dengan ayah Musa yang bernama Imran, masih cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi kemudian kemiskinan ini kemudian mendorong dia untuk melakukan pengkhianatan kepada Bani Israel. Nah, jadi dia bekerja sama dengan penguasa yang memperbudak Bani Israel. Katakanlah menjadi antek pemerintah. Sehingga kemudian dia diberikan kepercayaan untuk membangun proyek-proyek besar Fir'aun. Kita bisa bayangkan Pak, bagaimana keuntungan yang bisa diperoleh oleh seseorang yang membangun piramida Mesir itu. Seseorang yang menjadi kontraktor dari piramida itu kira-kira untungnya berapa itu? Bukan cuma satu piramida, banyak piramida. Bagaimana zolimnya Qarun ini, dia pekerjakan Bani Israel, tidak diberi makan, tidak diberikan upah selama berpuluh-puluh tahun. Dari situlah kemudian kekayaannya ini berasal. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran bahwa kekayaan Qarun itu dia punya kunci-kunci gudang tempat penyimpanan harta ini tidak bisa diangkat kecuali oleh beberapa orang laki-laki yang kuat. Kalau cuma satu orang tidak bisa angkat kuncinya, itu kuncinya saja. Saking kayanya Qarun ini. Lalu kemudian salah satu bentuk penyimpangannya adalah dia suka flexing, suka memperlihatkan, suka pamer kemewahan. Sehingga dinasehati oleh sesepuh-sesepuh, orang tua, dinasehati dia, la tafrah, wahai Qarun, jangan suka membangga-banggakan diri. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Kemudian dinasihati lagi dia, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Wahai Qarun, jadikanlah asetmu itu, jadikanlah propertimu itu, jadikanlah hartamu itu sebagai sarana bagimu
untuk mencari kesenangan akhirat yang abadi. Wala tansa nasibaka minad dunya. Adapun di dunia ini silahkan engkau bersenang-senang dengan harta, tapi bersenang-senanglah dalam kadar yang dibolehkan. Bersenang-senanglah dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan berlebih-lebihan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu kepada manusia dengan hartamu itu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan memberikan engkau limpahan harta itu. Wala tabghil fasada fil ardh. Dan jangan melakukan, jangan berbuat, jangan menimbulkan kerusakan di muka bumi ini dengan hartamu. Jangan gunakan hartamu ini untuk kemudian menimbung barang, lalu kemudian engkau menjadikan harga mahal karena barang langka. Itu namanya melakukan kerusakan. Ya. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Inilah nasihat yang diberikan oleh sesepuh Bani Israel kepada Qarun. Tapi apa yang dikatakan oleh Qarun? Innama utituhu min ilmin indi. Semua yang aku peroleh ini tidak ada urusannya dengan Allah. Semua yang aku peroleh ini karena ilmu, karena saya pintar. Karena saya pintar berinvestasi. Karena saya ahli manajemen. Karena saya pakar keuangan. Semua yang aku peroleh ini semata-mata adalah karena kemampuan saya. Tidak ada urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diucapkan oleh dia. Lalu kemudian kelakuannya semakin menjadi fa kharaja ala qaumihi bizinatih. Lalu dia kemudian melakukan pawai. Melakukan pawai dengan mengeluarkan semua harta kekayaannya. Sehingga diriwayatkan bahwa harta kekayaannya ini diangkut oleh 10.000 ekor kuda, 5.000 ekor unta, bahkan ada beberapa ekor gajah. Ini dipamerkan di sepanjang jalan, Pak. Di sepanjang jalan. Ya, sehingga orang-orang yang di dalam hatinya ini ada kecintaan kepada dunia, kemudian berkhayal. Seandainya kita ini diberikan harta sebagaimana Qarun juga diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya apa yang dimiliki oleh Qarun ini kita juga miliki, alangkah enaknya hidup kita. Tapi orang-orang yang punya ilmu ketika itu memberikan nasihat kepada mereka bahwa sesungguhnya ad-darul akhirah, kampung akhirat yang abadi itu jauh lebih baik dibandingkan apa yang diperlihatkan oleh Qarun kepada kalian itu. Maka kemudian ketika itu datanglah azab Allah Subhanahu wa taala kepada Qarun. Apa yang terjadi? Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Lalu kemudian kami benamkan Qarun, benamkan rumahnya, semua harta yang dimiliki kami benamkan di dalam bumi sehingga kemudian hilang tertelan begitu saja. Itulah sebabnya hadirin Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu sampai hari ini ketika ada orang yang melakukan penggalian di suatu tempat, lalu kemudian menemukan sisa-sisa harta di situ, ada emas, ada perak, maka harta yang tidak bertuan itu disebut sebagai harta karun. Artinya harta yang merupakan sisa-sisa peninggalan Qarun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dahulu. Hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang kita petik dari kisah ini? Yang pertama adalah firman Allah, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ketika kita diberikan kemuliaan berupa harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah harta benda itu sebagai sarana bagi kita untuk kehidupan akhirat yang abadi. Ini yang pertama. Adapun tentang kehidupan dunia ini, Allah mengajarkan kepada kita wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan bersenang-senang dengan hartamu, ya. Tapi bersenang-senanglah dengan kesenangan-kesenangan yang halal. Jangan sampai hidupmu ini tidak merasa nyaman dengan yang halal. Kamu nanti baru merasa nyaman ketika melakukan yang haram. Cari kesenangan yang halal dan jangan berlebihan. Jangan pamer. Jangan membuat orang miskin sakit hati ketika kita hanya memamerkan harta kita tanpa kemudian membantu kesulitan-kesulitan mereka. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan bersyukurlah kepada Allah. Gunakan hartamu ini untuk berbuat baik kepada manusia. Berikan makan orang-orang yang kelaparan.
bantu orang-orang yang terlilit utang, berikan bantuan kepada orang-orang sakit yang tidak bisa keluar dari rumah sakit karena belum bisa membayar biayanya. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ardh, dan jangan kemudian hartamu ini kamu gunakan untuk melakukan kerusakan. Kamu mengatur harga dengan menimbun barang, menimbun stok ketika harga murah, lalu kemudian menahan supaya barang ini langka di pasaran. Setelah barang itu mahal baru kemudian kau jual. Ini namanya melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, kemudian jangan juga jangan menginvestasikan hartamu ini untuk hal-hal yang merusak bumi. Pengerukan, pengeksploitasian sumber daya alam yang tidak memperhatikan keseimbangan, sehingga kemudian hutan pun gundul, tanah longsor terjadi, banjir terjadi di mana-mana, diakibatkan keserakahan investasi-investasi yang hanya untuk memperkaya segelintir orang, lalu kemudian merusak kehidupan orang banyak. Wala tabghil fasada fil ardh, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melakukan kerusakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah petunjuk Quran yang telah menjadi fakta bukti nyata. Bagaimana orang yang tidak mengikuti aturan Al-Quran, bagaimana kesudahan mereka? Maka kita ikuti petunjuk Al-Quran, bagaimana kita mengelola harta, agar supaya harta ini tidak menjadi fitnah bagi kita, tapi justru sebaliknya menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan, inilah khutbah singkat yang sempat khatib sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua, sehingga apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini janganlah sampai masuk menghujam di dalam hati kita. Kemudian kita fokus kepada nikmat ini sampai kita melupakan yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha wa atiuhu la'allakum turhamun. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabih ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عاف واعف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على